Panjenengan ketika hidup di muka bumi ini punya tujuan nggak sih? Apa tujuannya hanya melakukan skenario Allah kayak Denny Caknan? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyina wa ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi bi qadri 'azamatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, keluarga kita, karib kerabat kita, guru-guru kita, dan siapapun yang telah dipertemukan oleh Allah dengan kita. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk siapapun yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan maghfirahnya, ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Hayya ala qiraatimul furqan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kifayah. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Banyak hal yang kadang kita ini mengerjakan sesuatu yang kita mungkin satu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sehingga kita kurang mampu untuk menjiwai apa yang kita laksanakan. Walaupun itu kita laksanakan sudah menjadi rutinitas setiap hari kita kerjakan. Karena sementara ini ketika Allah memerintahkan sesuatu, kita tidak berusaha untuk mengerti. Karena kenapa? Karena Allah sendiri ketika menurunkan Al-Quran, menurunkan kitabnya supaya dimengerti. Tapi
kebanyakan manusia justru tidak mau ngerti. Oh, berarti Allah mempunyai golget nih, Allah mempunyai keinginan, li'annallaha huwa murid, lahu iradah. Maka Allah menurunkan Al-Quran untuk supaya kita mengerti. Ini konteks awalnya di surat 12 ayat 2 ini, supaya kita ngerti. Karena kalau tidak ngerti, apa yang kita laksanakan juga akan dimintai pertanggungjawaban. Mohon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Berarti Allah menurunkan Al-Quran supaya kita sebagai hambanya untuk mengerti, untuk faham. Maka perintahnya adalah janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. Nah, kita ini kebanyakan mungkin di awal-awal yang penting pokoknya ngikuti, ya, nggak ngerti itu masalah terakhir, yang penting kita laksanakan. Karena kenapa? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin kita dapat informasi, kita ini melakukan petunjuk guru kita, petunjuk apapun, ya, akhirnya yang dikasih tanggung jawab itu adalah carane imam. Padahal di surat 17 ayat 36 itu yang ada di dalam diri kitalah yang dimintai pertanggungjawaban. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Semua manusia berarti dikasih karunia Allah yang tidak bisa dibeli tanpa terkecuali. Berarti semuanya punya 3 komponen ini. Pertanyaannya, apakah benar-benar kita sudah memfungsikan 3 komponen ini? Kalau panjenengan merenungi, kalau 3 komponen ini, pendengaran, penglihatan, hati,
ini bekerja sesuai dengan fungsinya, kira-kira keluar dari dalam diri kita yang 3 komponen ini ada di dalam diri kita, hasilnya apa kira-kira? Panjenengan ketika sholat subuh tadi pakai ini enggak? Ketika panjenengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, pakai pendengaran enggak? Jangan-jangan cuman pakai mulut. Pakai hati enggak? Apa? Pendengaran, penglihatan. Penglihatan bukan mata. Kenapa sih kemudian pendahulu kita, karena mohon maaf inna sholati wa nusuki wa mahyaya, ataupun di dalam doa iftitah tidak semuanya pakai itu loh. Nah sekarang ketika kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu menjadikan panjenengan kemetak. Kemetak itu bahasa Indonesia kemelinti. Atau malah justru menjadikan kita ini lebih hina gitu. Karena jangan-jangan pendahulu kita itu membuat sedemikian rupa gara-gara pendahulu kita mengatakan, waduh saya ini melaksanakan sesuatu itu tidak untuk Allah, sehingga kemudian dibuat manajemen untuk mengikatkan diri kita sendiri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Penglihatan pakai kan? Yang kedua adalah fuad. Fuad itu adalah hati. Lah fungsi hati untuk apa? Kira-kira fungsi hati untuk apa? Untuk memahami itu kalau pakai kolbu. Ini fuad. Ini lebih dari paham, tetapi ini 3-3-nya komponen ini akhirnya panjenengan mampu untuk merasakan. Dalam bahasa Jawa rasane piye? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang panjenengan rasakan setelah assalamualaikum warahmatullahi? Lega, ya? Bebas dari kewajiban melaksanakan sholat subuh. Karena mohon maaf, ini loh Bu, yang nantinya kita ini mau selamat atau tidak selamat itu tergantung dengan komponen 3 komponen ini. Orang jadi penipu ya gara-gara 3 ini. Kita ini ya tidak tahu jeluntungannya takbir itu suruh ngapain, tapi tetap dengan talfid itu Allahu Akbar, tapi goro-goro gak ngerti, akhirnya malah justru lafaz takbir itu membuat kita ini merasa lebih besar. Kenapa? Karena sejarah takbir itu adalah surat 17 ayat 111. Ini yang pertama. Makanya sholat itu adalah
aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Akhirnya bitakbir kemudian di dalam fikih disebut takbiratul ihram. Akhirnya takbir kita laksanakan apa? Allahu Akbar. Ketika ada kata-kata Allahu Akbar, berarti selain Allah Akbar kecil banget. Makanya di sini nih kita harus tahu, berarti ngerti takbir kuwi apa sih. Sementara ini kita tahu takbir, karena takbir itu ya harus ada kata kerja diawali dari kabbaro yukabbiru takbiron. Lah kabbaro ini apa? Monggo nek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Dan agungkanlah dia dengan seagung-agungnya, maka disebut takbiro. Berarti kalau takbiro di sini itu menjadi maf'ul mutlak, yang ini di satu nilai dari pengagungan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut jenengan, kalau Allah perintah untuk mengagungkannya, terus bagaimana yok nopo sih carane ngegungne Gusti Allah? Karena sementara ini takbir ternyata artinya mengagungkan Allah, terus kemudian perintahnya adalah mengagungkan. Selama ini ketika ngomong takbir kita ngapain? Allahu Akbar. Salah? Enggak salah, tetapi kita harus ngerti. Supaya apa? Supaya pendengaran penglihatan hati kita ketika dimintai pertanggungjawaban itu bisa nanggung apa bisa jawab. Kadang-kadang kita ini, mohon maaf ya, kita ini mencari jawaban padahal nanti dimintai tanggungan. Nah, makanya di setiap Ramadan ayat ini ya dikumandangkan, tapi justru tentang pengagungan inilah yang kita nggak ngeh, karena ayat itu disebutkan ketika 17 Ramadan. Akhirnya yang diutak-utak dan dikasih pointernya itu waktu nuzulul Quran. Takbirnya enggak diopeni karena takbirnya itu nunggu 30 hari setelah puasa. Monggo surat 2 supaya tahu ini bagaimana cara mengagungkan mengagungkan Allah. 2:185.
Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu dan kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah bagi ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk. Tanyanya, mengagungkan Allah itu setelah lengkap jumlahnya, oke, ataupun mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan oleh Allah kepadamu. Jadi atas petunjuk atau atas selesainya 30 hari? Kan ketika panjenengan puasa, kemudian puasa kita ini membawa kita kepada ketakwaan, maka Allah akan menurunkan Al-Quran yang disebut nuzulul Quran sebagai petunjuk. Maka ketika dikasih petunjuk, agungkanlah Allah. Loh, berarti mengagungkan Allahnya gimana? Supaya kamu bersyukur. Jadi kalau ada perintah, maka agungkanlah yang merintah. Caranya pripun? Yang ngelaksanain. Ya kan panjenengan kalau nyuruh anak nggak dilaksanain oleh anak panjenengan, berarti kita sedang diapain? Ya kan sama. Allah perintah janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Terus kita tidak mau berusaha apa yang kita lakukan, walaupun itu memang perintah Allah. Makanya sekali lagi, kalau tidak mau pusing-pusing, ikut sertakanlah 3 komponen tadi. Maka berarti takbir ini ketika di dalam sholat berarti ini adalah sebagai reminding system, karena itu muftatahatun bitakbir. Hidup kita mulai lahir aslinya pekerjaan kita ini hanya mengagungkan Allah. Karena apa? Karena memang kita sebagai hamba Allah berarti hidupnya harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oh, berarti takbir dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kenapa kok 3 komponen ini dimintai pertanggungjawaban? 3 komponen ini dimintai pertanggungjawaban. Oh, berarti karena di surat 16 ayat 78. Nah, ini ternyata anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. oh, berarti aslinya syukur itu gampang. Jenengan kalau mensyukuri nikmat Allah, yang panjenengan syukuri kira-kira eksternal dulu apa internal kita? Jenengan itu kalau bisa beli TV nya gede, kira-kira itu syukurnya gara-gara dapat rezeki apa syukurnya ada yang menciptakan TV? Dapat rezeki. Nah, terus kalau penglihatan panjenengan sakit nggak bisa ngelihat, berarti pertanyaannya yang panjenengan syukuri yang mana nih? Panca indera. Yang harus kita syukuri itu loh. Jenengan mau beli sound bagus tapi kupingnya itu enggak lengkap loh. Makanya ini pendengaran, penglihatan kalau kita tidak fungsikan termasuk la'allakum tashkurun loh. Kalau enggak memfungsikan 3 hal ini, maka kita tidak dianggap oleh Allah bersyukur. Maka syukur terhadap 3 komponen ini. Ya, aplikasinya apa? 3 komponen ini sehingga panjenengan itu dianggap ya melaksanakan apa yang dimaui Allah. La'allakum, la'alla itu adalah harfut taraji, harapan, keinginan, iradah Allah, karepe Allah, dikasih pendengaran supaya bersyukur. Nah, syukur terhadap panca indera apa? Di surat 7 ayat 179. Tuh kan pendengaran, penglihatan, hati. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika
jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tahan. Berarti jin punya hati kan? Manusia punya. Tapi kalau nggak difungsikan, hati-hati. Jadi ternyata 3 komponen ini, ya, sebab kita masuk golongan neraka jahanam. Loh, cuma 3 ini kok. Tapi kita pernah nggak ataupun perhatian kita terhadap 3 komponen ini yang menyebabkan kita ini masuk dalam golongan neraka jahanam? Loh, coba lihat. Sediakan neraka jahanam, jin dan manusia punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahaminya. Berarti hatinya nggak dibawa kemana-mana. Panjenengan sholat itu pakai hati apa pakai nafsu? Ayo tenanan loh. Loh, kalau hati jenengan kudune ngerasane banget loh. Poso ngerasane banget loh. Selama ini orang baca Quran diajak ke dunia pahala, bukan memahaminya. Lah iya, berarti kita tidak menyertakan komponen yang diberikan oleh Allah dan itu dimintai pertanggungjawaban. Ya tadi sampai Allah ataupun Allahu Akbar itu yang baru kata-kata loh ya, belum gerakan. Lanjut. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Oh, berarti mata sama penglihatan beda. Kalau mata apa, Bu? Kalau mata itu alatnya, tapi fungsinya untuk melihat. Dan kenyataannya banyak mata tapi nggak berfungsi untuk melihat. Karena apa? Karena hatinya nggak masuk, maka lihat tapi tidak terasa. Kalau jenengan pakai hati, ini ibu-ibu kita semuanya, itu biasanya kalau melihat sinetron itu pakai hati banget, diresapi, dijiwai. Ayo. Dulu jenengan kalau zamannya tersanjung itu sampai berbes mili ora? Tapi ketika ada beliau ini membacakan skenario Allah tentang siksaan apa, nggak nangis belas? Setelah nggak paham apa nggak pakai ini tadi? Karena hatinya ini nggak disertakan loh. Loh, jenengan tuh kalau ngerosok, makanya kenapa mbah-mbah kita itu kemana-mana yang dibawa itu adalah rasa. Perasaanku ya apa ya kalau saya ini masuk dalam suatu kelompok, masuk dalam suatu lingkup, tapi saya begini. Dia pakai rasa loh. Sehingga tidak mau melakukan sesuatu yang menyakitin orang karena yang dipakai rasa. Kita ini pernah nggak, Bu? Jenengan itu minta sama Allah nggak usah neko-neko. Ya Allah, aku minta cintamu aja kasihkan kepadaku. Pernah? Belkedes. Kayak mohon maaf,
Kaya jenengan itu awake dhewe, kita semuanya nggak seneng sama cintanya Allah sama kita. Ayo buktinya sing dijaluk nduk kuwi ya. Bener nggak? Yang kita minta itu kan mohon maaf yang buat, waduh, padahal mohon maaf kalau orang lagi kasmaran itu nggak butuh apa-apa. Pertanyaannya, kita ini mohon maaf kapan sih kasmaran sama Allah? Kenapa? Lah ya itu susahnya kenapa? Karena ini loh Dan, 3 komponen inilah yang sebenarnya menentukan itu semuanya. Jangan salahkan kita, jangan salahkan orang lain. Kenapa? Kalau panjenengan ngomong susah, mohon maaf ketika Allah berstatement innallaha yuhibbu, ada yang kedua innallaha la yuhibbu, itu panjenengan cari. Karena apa? Karena tujuan hidup kita inilah yang berbeda. Panjenengan ketika hidup di muka bumi ini punya tujuan nggak sih? Apa tujuannya hanya melakukan skenario Allah kayak Denny Caknan? Wis. Lah iya jarine Gusti wow, jenengan sing ngatur Gusti. Aku sakjane wis manut dalane gitu ya. Karena kenapa? Ternyata yang mengikuti sesuai dengan maunya Allah itu ya sedikit sekali. Tujuan hidup kita ini mohon maaf, tujuan hidup kita kan akhir-akhir masuk muaranya kemana kita? Pasti ke surganya Allah. Maka oleh Allah sebenarnya disinggung. Jenengan kalau membaca terjemahan ini, mungkin nanti kalau ditanya satu-satu itu akan beda kok maknanya. Ya, kita coba ya. Surat 2 ayat 207. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu rahufun bil 'ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Tahan. Ini kalau panjenengan baca terjemahannya aja, mohon maaf, jenengan ngartinya gimana? Ini manusia apa enggak? Dan di antara manusia ada orang. Ya, di antara manusia ada orang. Jadi kira-kira ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Jadi kira-kira yang mencari keridhaan Allah dan yang tidak mencari keridhaan Allah lebih banyak mana? Yang manusia itu tadi. Kan bahasa Surabaya ini kan gini, uji ono ta orang yang mencari keridhaan Allah. Nah, sementara ini tujuan hidup kita yang mana nih? Mencari keridhaan Allah. Keridhaan Allahnya di 3 komponen, apa keridhaan Allahnya hanya di lafaz? Rasane uga rasa aku Allahu Akbar. Makanya didahului kenapa kok dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, supaya ini.
kenapa kok diridhoi dan terus ya napa sih Gusti Allah itu ngridhoi gitu. Karena sekarang ridho itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ayo panjenengan kalau ditanya cucu, ridho Allah itu apa sih? Apa? Izin. Kesenangan. Kesenangan. Iya kan? Ridho itu sebenarnya ibu jenengan bu lek dipamiti kalih putra panjenengan, anak panjenengan, cucu panjenengan, bu kula nyuwun ridhone jenengan ngartekne piye iki? Restu berarti izin. Kira-kira ini kalau Allah bisa ada suara ngomong, oh sholatmu tak izini, enak ini bener. Posomu bener le tak izini ngene iki, tak izini ini kayak gini nih kan gitu kan. Nah sekarang kita ini bahwa mencari ridho Allah tujuan hidup kita berarti. Karena Allah memerintahkan kamu jangan melakukan sesuatu sampai kamu memberi sesuatu itu jangan kamu beri kalau tidak dengan bertujuan mencari ridho Allah. Sementara ini kita berbuat mencari apa? Balasannya. Ini alarm apa ini? Oh break dah. Oke. Nah, nanti Bu, ya, ini janganlah kamu memberikan sesuatu kecuali mencari keridhaan Allah. Berarti maunya Allah, tujuan apa yang kita lakukan apa sih? Mencari ridho Allah. Nah, ridho Allah ada yang mengatakan izinnya Allah. Tetapi secara original bahasa bahwa ridho Allah itu adalah hub atau mahabbah. Tapi sekarang mahabbah sudah menjadi diakuisisi oleh yang masuk dalam level yang tinggi. Karena memang mulai dari pertama kita ini dikasih informasi gitu, balasan, tapi nggak pernah kita minta cinta. Maka yang harus satu, kita diperintahkan sampai melakukan memberi itu kita dilarang oleh Allah kalau tujuan jenengan tidak mencari keridhaan Allah. Yuk kita lihat ya, surat 2 ayat 272. Ini memberi saja, kalau tidak mencari keridhaan Allah janganlah kamu beri. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a فإليكم وأنتم لا تظلمون. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Hati-hati nih.
Oh berarti boleh nih. Ya. Karena ada statement Allah, kalau kamu berbuat baik maka pahalanya untuk dirimu. Wah berarti pahala nih. Tapi ayat selanjutnya gara-gara pahala nggak mau nerusin nih. Lanjut. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Tahan. Janganlah apa belanjakanlah? Janganlah kamu belanjakan hartamu apa yang kamu miliki kecuali mencari keridhaan Allah. Berarti ada makom dua saja. Jadi makom yang pertama orientasinya pahala, yang kedua orientasinya ridho. Menurut panjenengan dari ayat ini kira-kira lebih besar mana nilainya dan lebih tinggi mana nilainya? Bener, sadar nggak ngomong gitu? Oke, maksud saya gini loh. Kalau kita ngomong sadar bahwa keridhaan Allah itu lebih tinggi pahala, lek sadar loh. Kira-kira panjenengan kalau dikasih pahala kira-kira biasa-biasa aja apa seweneng ngono. Lah kan panjenengan sudah tahu apa tadi? Derajat levelnya karena ridho Allah itu lebih tinggi. Makanya mohon maaf, ini dulu-dulu itu orang-orang pendahulu kita buat lagu dangdut, sepiring berdua, digubuk derita. Walaupun digebuk ya bahagia aja karena ada cinta. Ya kita kadang-kadang itu susah. Gitu. Jenengan sedih padahal panjenengan ketika itu bersamanya. Tapi panjenengan senang ketika itu tidak dengan bersamanya karena nggak sadar. Makanya ketika panjenengan ini, maka nanti kemana-mana panjenengan itu bahagia. Kenapa? Karena tidak ditinggalkan oleh dia. Makanya kalau cah nom-nom saiki ya menyuwun sewu, galone goro-goro ditinggal, ya kan gitu. Sampai ada yang mati goro-goro ditinggal. Padahal Allah berstatement, aku tidak pernah meninggalkanmu. Sebagaimana panjenengan para ibu, doaku selalu menyertaimu di mana saja. Demene ibu ning nggone awakmu itu gak pernah luntur, jadi kan gitu. Allah malah mohon maaf ekstrim lagi. Aku tidak pernah membencimu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Cuman lagi-lagi ketika kita sholat duha, akhirnya baca duha, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayo ben nyapa panjenengan baca sholat duha? Ben rizki maneh. Nggak salah. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata di surat 93 ayat 3, Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak pernah membencimu. Kalau panjenengan nggak pernah dibenci Allah dan tidak pernah ditinggalkan Allah, rezekinya otomatis nggak? Tapi selama ini mohon maaf, rezeki datang gara-gara apa? Gara-gara surat duhanya. Bukan gara-gara karena Allah tidak meninggalkan, Allah tidak benci. Monggo dan. Tuhan tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu.
Jadi kalau panjenengan keluar dari masjid, Gusti panjenengan carry nggak? Carry itu apa? Ketinggalan di sini. Makanya terus ngenyek tonggone. Gara-gara ditinggal, wis padha karo wong haji sing dingi iku. Wong dalem. Ya. Rahmat lo ya, rahmat lo. Oke, sekarang kira-kira yang paling tinggi yang mana nih? Oke, surat 6 ayat 12. Ya rahmat itu ya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ardh qul lillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la rayba fihi alladzina khasiru anfusahum wa hum la yu'minun. Katakanlah kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi rahmat niku napa sih? Welas asihnya Allah. Jadi sebenarnya jenengan itu ketika membantu orang ini goro-goro welas asih apa goro-goro supaya panjenengan nggak diuji? Setelah panjenengan benar-benar ketika memerhatikan orang itu gara-gara munculnya welas asih apa gara-gara supaya tidak diuji apa supaya uripe panjenengan penak? Nah kan ngono maneh akhirnya bati terusan. Bener gak? Padahal Allah menetapkan atas dirinya kasih, itulah rahmat. Selama ini kalau rahmat panjenengan artikan apa? Karena rahmat itu ya pusat. Bahasanya milenial sekarang, yuk iya dia itulah. Makanya yang kita dapatkan rahmat sampai pendahulu kita, kemerdekaan kita, nggak ada yang ngaku-ngaku, gitu. Kemerdekaan kita itu cuman gara-gara rahmat, atas rahmat. Nggak ono sing ngaku-ngaku, walaupun bener-bener berjuang. Saiki solokan dadi ngono lah ngaku, wah lha rene aku ya ora dadi. Ini adalah rahmat. Nah, sekarang pertanyaannya, kita lihat nih. Supaya Allah ngeridhoi, berarti kita juga ngeridhoi. Pertanyaannya, sing ridho sapa sik iki? Ayo. Nanti kalau panjenengan baca ayat kayak yang duluan Allah gitu loh. Nah, kita lihat nih, 98 ayat 8. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga adil
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan ayo. Jadi kalau panjenengan baca ayat ini kira-kira yang ridho siapa dulu nih? Tektokannya Allah dulu ya. Nah, iya sih. Tadi ridho itu apa? Izin, oke. Berarti kita Allah ridho, berarti Allah mengizini. Sekarang pertanyaannya, bahwa panjenengan sebagai hamba harus ridho. Ridhonya kemana tuh? Ya kan? Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Nyanya kepada apa? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau panjenengan ridho, panjenengan artikan izin, terus jenengan niku lho, kok ngizini Allah ki maksudnya piye? Nggak masuk nggak? Masuk nggak? Nggak masuk ketika panjenengan artikan izin. Ngene lho Dan. Setelah jenengan itu asline. Yang buat undang-undang sistem, yang membuat pedoman itu adalah Allah. Bisa nggak jenengan itu melaksanakan pedoman yang membuat Allah itu dasarnya panjenengan gandrung karo Gusti Allah, ngono lho. Jenengan itu gara-gara punya cinta terhadap Allah, maka saya harus mencintai Allah dulu supaya Allah cinta. Ini saya nggak tahu nih, ini kan semuanya berarti kan nggak mau laki-laki, nggak mau perempuan, kan semuanya gitu. Ada ketertarikan nggak? Nah sekarang dulu jenengan itu mohon maaf, kalau mau dicintai panjenengan ngapain dulu? Loh enggak, saya enggak. Saya cuma dijodohkan jadi. Tapi pertanyaannya, bagi jodohnya kan ada ketertarikan, akan ada berusaha baik laki-laki maupun perempuan melakukan sesuatu, oke? Yang sesuatu itu akhirnya muncul cinta eksternal kita, kan gitu nih. Berarti kita ini melakukan sesuatu atas dasar cinta. Apapun ketika atas dasar cinta, jenengan gak kuciwa. Tapi gara-gara tadi akhirnya ada yang kuciwa. Duh Gusti Allah, tanggoku gak pernah ke masjid, kok hidupnya makmur, saya yang loh, akhirnya nyalahin masjid. Tapi kalau dasarnya memang gandrung, loh saya ini gara-gara cinta demen ning Gusti Allah, maka diawali dari manusianya yang mencintainya Allah. Maka Robiah Adawiyah itu yang paling disenengi adalah cinta. Neraka nggak apa-apa, sing penting disenengi Gusti Allah. Iku wong gendeng apa wong pinter? Justru dhek wong pinter, dhek roh lek Gusti Allah seneng karo aku, ora mungkin ning neraka ngono lho, Ndan. Lho, setal. Mungkin enggak. Wis gak usah adoh-adoh. Kalau jenengan itu di penjara, gitu, di penjara tuh, tapi panjenengan melakukan sesuatu yang disenangi oleh komandan sipirnya, wih gak mungkin di Polokoto. Akhirnya di penjara, terasa nggak di penjara? Enggak. Jadi ada orang yang di neraka tapi nggak terasa di sopo? Ya sipir mau hidupnya di neraka tapi nggak terasa dia. Loh, karena bahkan hidupnya di penjara.
Benar nggak? Tapi dia kenapa nggak merasa terpenjara? Karena bisa keluar dari penjara. Ya bukan, karena dia yang ngelola. Lah bener nggak? Makanya kenapa terus kemudian kok ada yang namanya surga diwariskan? Karena kalau diwarisin panjenengan ngelola. Lah nanti kalau orang yang seneng nggak usah jauh-jauh lah. Jenengan sebagai orang tua, terus kok panjenengan, mohon maaf, demen cinta panjenengan ke anak 1, 2, 3, 4. Kok panjenengan seneng yang bercinta panjenengan itu kedua, pasti kok lek jenengan maksiat ngolah akeh iki. Bener nggak? Maksiat lo ya. Karena panjenengan lihat ini yang saya cintai dia belum sejahtera. Akhirnya ketika panjenengan memberi wasiat, dia akan lebih dari yang lain, benar nggak? Karena apa? Cinta. Tapi biasanya gitu, ketika dia meladeni orang tuanya yang kayak gini-gini ini, dia juga dasarnya adalah cinta. Oke. Iya. Nah, pertanyaannya, berarti panjenengan harus cinta terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Pasti nanti. Lihat sih. Jenengan senengane apa? Ayo. Gak usah dadoh. Kuliner wis. Rawon. Oke. Ibu-ibu, kalau buat rawon gitu, berarti dasarnya harus apa? Lah kan lah tujuannya jenengan ngene sih. Supaya aku engko dijak neng mall kaya apa karo bojoku. Bener enggak? Supaya pasanganku lebih sayang, supaya pasanganku lebih cinta. Karena apa? Karena memberikan sesuatu yang paling disenangi. Benar nggak? Nah sekarang pertanyaannya, Allah ini suka sama siapa sih? Orang yang mencintai gitu ya. Orang yang bertakwa, yang tunduk patuh. Kita lihat aja surat 3 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Terus nanti panjenengan cari lawan katanya ini. Allah nggak suka sama siapa gitu. Oke, kita lihat nggak suka apa nih ya. Surat 4 ayat 36. Nggak suka terus panjenengan lakukan ini, terus kalau minta cinta, ngono sih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tapi ayo hati-hati loh. Kita ini melakukan apa yang diperintahkan Allah, justru kita tidak rendah hati, malah justru kita sombong. Kalau wong ora tau ning masjid belas,
kayak mlakune awake dhewe ya ngene minggu-minggu padahal ngene iku wareken bar mangan apa. Enggak. Pernah enggak kita ini merenungi akhirnya kita sadar, iya ya, aku kok terus akhirnya kok malah ado karo Gusti. Loh, Gusti Allah itu tidak menyukai orang sombong. Loh, kita keluar terus akhirnya merasa. Berarti kita ini disukai apa enggak? Kan sebenarnya mudah toh. Pokoknya kita jangan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Salah satunya adalah sombong dan membangga-banggakan diri kita. Wis gak usah aduh-aduh lah. Pernah nggak jenengan berkorban? Ketika disebutkan nama jenengan itu ada rasa dong gitu. Ono murah gitu. Hati-hati itu. Ya memang ini ya kalau jenengan biasanya begitu, ya monggo silakan. Tetapi jebakan Batman-nya itu karena apa? Di situ loh Allah tidak mensukai orang-orang yang sombong. Yang satunya Allah menyukai. Berarti ada dua dong. Supaya disukai, dicintai Allah, yuhibbu mahabbah, berarti kita berikan mahabbah kita kepada Allah. Allah akan memberikan mahabbahnya kepada kita. Sama radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ayo. Jadi sebenarnya kita ulang ini ya 98 Jadi orang yang takut sama Tuhan yang mana nih? 98 dan coba. Ini gara-gara kita pointer ini beberapa poin loh, satu ayat beberapa poin. Ya. Zalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Yang takutnya itu yang mana ini berarti? Radhiyallahu anhum. Balasan takutnya itu kan surga Aden toh? Radhiyallahu anhum itu gara-gara ini balasan orang-orang yang takut kepada Allah. Karena apa? Karena manusia. Jadi sebenarnya mohon maaf, petunjuk dikasih dan petunjuk tidak dikasih itu sebenarnya gara-garanya manusia tidak mau dikasih petunjuk. Bukan Allah secara random iki mergakno ganteng, mergakno anteng, bukan. Berarti manusia itu harus berkehendak terlebih dahulu. Ini yang terakhir nih. Jadi sebenarnya petunjuk itu yang harus berkehendak kepada petunjuk itu manusia dulu. Tapi walaupun panjenengan berkehendak, kalau tidak dikehendaki oleh Allah nggak akan sampai gitu. Coba 81 ayat 29 At-Takwir. Nah nih. Wa ma tasyaa'una illa an yashaa'a Allahu Rabbul Alamin. Dan kami tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Loh. Tapi bukan Allah terus kemudian karena ada kata-kata dikehendaki itu kalimat pasif. Sebenarnya manusianya yang harus menjadi aktif. Nah, sementara ini memang Allah belum ngasih petunjuk. Padahal mohon maaf Allah ngasih petunjuk itu ngelihat ini mau nggak ya gitu loh. Makanya Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Tambah setunggal mawon nggih. Surat 28 ayat 56. Itu gara-garanya gini. Ketika dikasih karena ini jaga gengsi, jaga apa itu egonya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man
sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima. Dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Oke, nah sekarang cerita Nabi Muhammad sama pamannya dikasih petunjuk oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, oke, masuk Islam. Itu gara-gara Allah nggak menghendaki, apa gara-gara Abu Thalib nggak mau nerima? Karena Allah sudah tahu ini kalau dikasih nggak mau nerima, ngapain gua kasih gitu loh. Makanya ditegur Nabi Muhammad, innaka lan tahdi, kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada yang engkau cintai, karena Allah tahu siapa yang mau nerima dan siapa yang tidak mau nerima. Maka sekali lagi bahwa komponen yang paling terpenting adalah pendengaran, penglihatan, hati. Yuk kita sertakan ya, di dalam apa yang kita lakukan setiap hari. Kita diperingatkan wudhu, berarti wudhu kita setiap hari juga lebih dari 5 kali. Harus sertakan itu. Sholat juga begitu, sholat sunat juga begitu, sehingga benar-benar kita terasa tajam rasa kita, sehingga dengan begitu maka Allah akan sayang, cinta terhadap kita. Semoga Allah selalu memberikan mahabbahnya kepada kita semuanya, dan Allah menganugerahkan kita untuk selalu memberikan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk keluarga kita dan anak cucu kita dan seluruh keturunannya. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah hayal akhirati min furqan. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rabb, lindungilah kami, keluarga kami, anak cucu kami dari kedatangan bisikan setan, jin, iblis yang terkutuk. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb, atina wa ati dzurriyyatina mahabbataka fi kulli waqtin wa hin. Wa sallallahu ala Muhammad khairil khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fid ila qamin tariq. Aku lakum. Assalamualaikum.